Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afreza Febrian dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai substansi teori sosial dari klasik sampai modern, serta kelebihan dan kelemahannya, dan juga implementasinya di bidang administrasi publik. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama. Yang pertama adalah teori klasik. Disebut teori klasik karena dipahami secara kronologi lahirnya teori tersebut dan juga lahirnya tokoh sosiologi yang mengemukakan suatu teori tertentu. Alasan kedua, karena kita mempelajari suatu tokoh atau figur yang seakan-akan kita mempelajari biografi seorang tokoh tertentu. Dan yang ketiga, karena teori yang dijelaskan pada sosiologi bercerita tentang hal yang bersifat besar atau grand theory. Ada beberapa tokoh sosiologi klasik seperti Auguste Comte yang memunculkan istilah sosiologi, Karl Marx dari Jerman, Émile Durkheim dari Prancis, dan Max Weber dari Jerman, dan juga George Simmel. Teori klasik menurut para ahli yang pertama adalah Auguste Comte. Dia merupakan pencetus istilah sosiologi untuk memberi nama pada suatu kajian yang memfokuskan diri pada keinginan kehidupan sosial atau kemasyarakatan. Yang kedua adalah Émile Durkheim. Dia merupakan sosiologi besar yang lahir di Epinal di provinsi Lorraine di Prancis Timur pada tanggal 15 April 1885. Durkheim sangat termasyhur dengan kerangka teorinya yang adanya jiwa kelompok yang mempengaruhi jiwa individu. Dia mengatakan bahwa ada dua macam kesadaran, yaitu kolektif dan individual consciousness. Yang ketiga adalah Karl Marx. Dia merupakan seorang filsuf yang namanya sudah berkembang di seluruh dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori sosiologi modern. Pada teori sosiologi modern sangat berbeda dengan teori sosiologi tradisional atau klasik. Pada teori sosiologi klasik lebih memusatkan analisanya pada pemikiran tokoh-tokoh. Sedangkan teori sosiologi modern lebih memusatkan analisanya pada aliran sosiologi. Pergeseran pada ahli teori sosiologi secara individual ke dalam aliran-aliran sosiologi menunjukkan bahwa sosiologi mengalami perubahan. Pada awal perkembangannya, sosiologi itu didominasi oleh para ahli termasyhur secara individual seperti Comte, Marx, Durkheim, Weber, ataupun Simmel. Tetapi di masa ini, analisa sosiologi lebih terarah kepada aliran-aliran. Perkembangan teori sosiologi. 1. Awal perkembangan teori sosiologi di Amerika. Dimulai tahun 1858, jadi kuliah-kuliah yang membahas tentang masalah sosial seperti di Universitas Oberlin. Selanjutnya, dari perkembangan tersebut, lahirlah American Sociology Society, yaitu perkumpulan para ahli sosiologi se-Amerika yang pada tahun 1959 berubah nama menjadi American Sociology Association dan masih bertahan hingga saat ini. Selanjutnya pada abad ke-20. Pada abad ke-20 tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sosiologi di Universitas Harvard. Kehadirannya muncul bersamaan dengan masuknya Peter Sorokin ke universitas itu pada tahun 1930. Sebelum itu belum ada departemen sosiologi di Harvard, tapi pada akhir tahun yang sama
Departemen Sosiologi didirikan di universitas itu dan dia sendiri dipilih sebagai ketua jurusan. Inilah yang menjadi hal jasa terbesar yang pernah Sorokin lakukan. Selanjutnya mengutip penjelasan Bernard Raho dalam buku Teori Sosiologi Modern 2007 tentang contoh teori sosiologi modern adalah sebagai berikut. 1. Teori fungsionalisme struktural, yaitu memandang tentang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, teori konflik, yaitu teori yang memandang bahwa sistem sosial itu terdiri dari bagian atau komponen yang berkepentingan berbeda-beda. Yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik, yaitu teori yang memusatkan perhatian pada analisa hubungan antar individu. Setiap individu dinilai sebagai pelaku yang dapat menafsirkan, menilai, mendefinisikan, dan bertindak. Yang keempat yaitu teori fenomenologi, yaitu teori ini bertujuan untuk menganalisis dan melukiskan kehidupan sehari-hari atau dunia kehidupan sebagaimana disadari oleh pelaku. Yang kelima, teori etnometodologi, yaitu teori yang memaknai dunia sosialnya. Masyarakat memakai beragam cara untuk hal itu, seperti bercerita, bercakap, ungkapan, kegiatan, dan sebagainya. Yang keenam yaitu sosiologi perilaku, yaitu merupakan ilmu yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip behaviorisme dari teori ilmu psikologi kepada persoalan-persoalan sosiologis. Ya, sosiolog yang tertarik dengan tema ini melihat adanya hubungan antara akibat perilaku dari faktor terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap perilaku tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan teori klasik dan modern. Yang pertama adalah teori klasik. Keunggulannya yaitu teori sosiologi klasik memusatkan analisanya pada pemikiran tokoh-tokoh. Teori ini memacu para ahli sosial dan filsafat untuk menemukan kaidah-kaidah yang terkait dengan perkembangan teori sosial. Menemukan kaidah yang sesuai untuk menanggulangi masalah sosial tersebut serta mengarahkan bagaimana bentuk masyarakat yang diharapkan di kemudian hari. Kelemahannya yaitu memunculkan masalah sosial baru, persoalan yang masih sulit untuk dibicarakan. Teori modern, keunggulannya yaitu pembahasan yang lebih spesifik, cakupan penyelesaian masalahnya lebih luas. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mudah. Itulah keunggulan dari teori modern. Selanjutnya, kelemahannya yaitu persoalan sosial yang terjadi semakin kompleks. Implementasi dalam bidang administrasi publik. Teori klasik seperti mengikuti kondisi sistem politik dan budaya di masing-masing negara. Teori modern yaitu adanya revolusi industri yang mengakibatkan urbanisasi di kota-kota besar dunia. Kedua, terjadi perubahan filosofi politik dari intervensi negara minimalis atau laissez-faire dan individualisme menjadi mensejahterakan sosial. Peningkatan kesadaran di antara warga suatu negara tentang hak-hak mereka dan kewajiban pemerintah. Dengan demikian, peran dan fungsi administrasi publik juga menjadi cukup dinamis dan terus berkembang untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus berubah.